这次我妈突然让我回来处理公司的事儿，半点气质也没遗传到呀。小楼总啊，那个离职，走人。 Di awal cerita terlihat seorang wanita yang tengah hamil bernama Dong En sedang melakukan unjuk rasa terhadap sebuah perusahaan karena belum membayar pelunasan layanan. Beberapa orang juga terlihat merekam aksinya membuat bos tersebut terpaksa memberi sejumlah uang seperti yang Dong En tuntut. Padahal bos tersebut mengetahui Dong En hanya berakting. Kehamilannya itu juga akting. Bahkan orang yang merekam kejadian di sana juga merupakan teman-temannya. Pria yang duduk di samping Dong En itu bernama Masese, kalau yang menyetir ke Mouksu, bosnya. Dan yang gendut di belakang bernama Siei. Sementara di tempat lain ada pria tampan yang sedang mencoba setelan jasnya. Namanya Lu Yuan. Dia kemudian pergi ke kantor dan menemui Paman Lai, yaitu salah satu direktur di sana. Yuan juga diperkenalkan dengan para staf tertinggi di kantor tersebut. Liu baru saja pulang dari luar negeri dan disuruh menggantikan ibunya sebagai presdir di perusahaan poni. Tetapi para karyawan di sana membicarakan Yuan yang tidak punya wibawa dan tidak tegas saat berbicara pada Direktur Lai. Yuan kemudian makan bersama para direktur perusahaan poni. Direktur Lai lalu memberitahukan jika perusahaan yang bekerja sama dengan mereka membuat masalah. Perlu untuk diganti. Akhirnya, Yuan berkata mau diganti atau tidaknya terserah Direktur Lai. Direktur Lai yang memutuskan. Tetapi Direktur Lai malah memesan semua makanan pedas hanya karena perusahaan mereka membuat sambal. Padahal tahu Yuan tidak suka pedas. Sedangkan di tempat lain Dong En dan teman-temannya terkejut mendengar perusahaan poni memutuskan kontrak secara sepihak. Tidak ingin hanya bingung Dong En mengajak teman-temannya untuk berusaha, lagi pula pemutusan kontrak belum mereka tanda tangani. Di jalan, Dong En bertemu Yuan yang sedang dimarahi orang karena tidak bisa parkir dengan benar. Dong En akhirnya turun dan berbicara pada orang yang memarahi Yuan agar memakluminya dan mengalah untuk putar arah. Yuan tersenyum melihat Dong En. Dia mengingat beberapa tahun lalu pernah bertemu dengannya dan minum bersama. Beberapa menit kemudian Dong En sampai di poni dengan perut buncitnya yang pura-pura hamil. Sekretaris di sana yang bernama Julie sampai kaget. Julie memberitahu kalau presdir mereka telah digantikan oleh putra presdir Lu. Mengerti tidak boleh bertemu presdir Dong En berpura-pura sakit perut dan menyuruh Julie mengambilkan minum hangat. Dan saat Julie pergi Dong En menerobos masuk ke ruangan presdir Lu Yuan, saat itu di sana juga ada Direktur Lai. Yuan tidak menyangka gadis yang di parkiran tadi sekarang berada di hadapannya. Yuan memperkenalkan diri sebagai presdir poni yang baru. Dong En kemudian memegang tangan Yuan mempertanyakan tentang pemutusan kontrak perusahaan Baer. Tapi Direktur Lai menjawab karena mereka tidak puas pada Baer. Tetapi saat Dong En sedang berada di toilet Lu Yuan mencarinya. Dia menunggu Dong En keluar. Yuan lalu berkata pada Dong En kalau Direktur Lai lah yang ingin bekerja sama dengan perusahaan temannya. Dong En tahu perusahaan Lai Jia teman Direktur Lai yang Yuan maksud. Dia akhirnya berkata akan membantu Yuan menyelidiki tentang Direktur Lai dan perusahaan tersebut. Saat Yuan kembali ke ruangannya kedua temannya sudah menunggu. Ternyata, selama ini Yuan hanya berpura-pura culun dan bodoh. Sebenarnya mereka bertiga mengetahui kecurangan Direktur Lai dan merencanakan sesuatu. Sementara di tempat lain Dong En mengintai Direktur Lai yang sedang melakukan pertemuan dengan grup Lai Jia mencari bukti kecurangan. Setelah itu Dong En ke poni menemui Yuan melaporkan hasil penyelidikannya. Dia menunjukkan foto dan dokumen kontrak yang ternyata penawaran grup Lai Jia lebih tinggi 20% dari perusahaan lain. Keesokan harinya saat Direktur Lai menyuruh Julie menyetempel kontrak Julie menolak karena katanya semua kontrak harus melalui persetujuan dari presdir Lu Junior, yaitu Yuan. Dan, tak berselang lama Lu Yuan datang bersama Cao Ya dan Wang Zijin. Kali itu Lu Yuan tampak berkarismatik berbeda dari biasanya. Lu Yuan memperkenalkan mereka sebagai direktur pemasaran dan direktur R&D yang baru. Sementara direktur aslinya yaitu Direktur Liu dan Feng Lu Yuan perintahkan untuk mengundurkan diri. Yuan juga menyuruh Julie menyambungkan CCTV ke layar monitornya. Dia akan mengawasi semua karyawan. Benar-benar presdir killer.
Direktur Lai lalu menemui Yuan meminta agar tidak memecat Direktur Liu dan Direktur Feng. Tetapi, Yuan memperlihatkan foto pertemuan Direktur Lai dan grup Lai Jia. Dia juga menunjukkan kontrak Lai Jia yang lebih tinggi 20%. Serta beberapa kecurangan Direktur Lai yang ternyata membeli mesin bekas yang sudah usang untuk produksi mereka. Yuan tidak akan melaporkan mereka tetapi mereka harus angkat kaki dari grup Pony. Begitu juga dengan Direktur Lai. Melihat dari CCTV karyawannya menggosipkannya yang ternyata presidir killer, Yuan memarahi mereka menggunakan pengeras suara. Sementara Dong En yang mendapat pemutusan kontrak sangat marah sampai mendatangi Lu Yuan ke kantornya. Padahal dia yang membantu Yuan mencari bukti. Kemudian, melihat Yuan merubah penampilan Dong En jadi ingat pernah minum bersama dan bahkan sampai muntah di pakaiannya. Dong En jadi khawatir presidir akan mengenalinya. Dia akhirnya menghindari tatapan Yuan. Yuan berkata kalau memutuskan kontrak dengan Bayer merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dari seluruh divisi internal perusahaan. Masalahnya, tidak ada yang mudah diingat dari slogan iklannya dan jumlah penonton di internet sangatlah sedikit. Saat Dong En pulang ke kantor dengan lesu Ma Sese memberikan kue bakpao untuknya. Kemudian, besoknya tidak sengaja Dong En melihat presidir Lu sedang beradu mulut dengan Direktur Lai. Dan ketika mereka sedang berebut ponsel Dong En berlari ingin menyelamatkan Yuan. Tetapi Yuan malah terjatuh dan kepalanya membentur pembatas parkir. Alhasil Yuan harus dirawat di rumah sakit. Saat akan pulang Dong En ingat kalau presidir Lu Mudan yang merupakan ibu Yuan dirawat di rumah sakit itu juga. Akhirnya Dong En sekalian menjenguknya. Di sana Dong En menceritakan Yuan yang sangat tegas dalam memimpin perusahaan. Ibu Yuan lalu bercerita tentang Yuan yang dari kecil sangat senang dengan benda-benda berbulu. Dulu dia memeluknya sebelum tidur. Dong En lalu kembali ke kantor dan menceritakan kelemahan Lu Yuan itu pada teman-temannya. Keesokan harinya Dong En membawa 2 tas penuh berisi boneka untuk Yuan, tapi Dong En tidak terima Yuan mengatai orang kecil seperti mereka tidak kompeten. Yuan menjawab meskipun itu hanya cleaning service dia tidak akan merendahkan mereka yang selangkah demi selangkah berusaha sendiri. Esok paginya Yuan terkejut melihat Dong En sedang menjadi cleaning service di kantornya. Dong En ingin diberi kesempatan. Kemudian, saat Yuan sedang di toilet dan tidak menemukan tisu di dalam toilet tersebut dia meminta tolong pada orang di luar dan kebetulan orang itu adalah Dong En. Dong En lalu memberikan tisu pada Yuan. Tetapi tiba-tiba beberapa karyawan datang sambil menggosipkannya sehingga Yuan membawa Dong En masuk ke bilik toilet bersama. Pria itu berkata kalau Yuan tidak berperasaan pada para staf yang dipecat. Abis manis sepah dibuang katanya. Lalu, siangnya saat akan rapat Dong En yang bekerja sangat keras itu pun berkali-kali mengelap meja presidir yang akan digunakan untuk rapat. Waktunya makan siang pun Dong En masih bekerja. Yuan kemudian memberikan kartu makan untuk Dong En. Kata Yuan boleh untuk membeli minuman juga asalkan tidak sampai muntah di pakaiannya seperti dulu. Akhirnya Yuan menyuruh Dong En tidak perlu bersih-bersih lagi. Dia meminta Dong En besok datang rapat jam 10. Dan besoknya di rapat Yuan menginformasi jika Pony akan melakukan kompetisi rancangan iklan. Untungnya perusahaan bersedia membayar penggantian biayanya. Setelah pulang ke kantor Bayer Dong En menceritakan tentang info tersebut pada teman-temannya. Mereka jadi bersemangat. Akan tetapi, besoknya Yuan menolak rancangan mereka. Katanya poinnya tidak menonjol. Akhirnya Dong En meminta pada Ma Sese untuk mengubahnya lagi. Bukan hanya sekali 2 kali Yuan membuatnya mengubah hingga berkali-kali. Dan yang paling menyakitkan, Dong En mendengar kalau sebenarnya Pony sudah memutuskan untuk memilih perusahaan Jiaxun. Teman-teman Dong En yang selama ini sudah berjuang sudah tidak mau mengubah rancangan mereka lagi. Tetapi tiba-tiba Ibu Yuan mengirim pesan ingin bertemu Dong En. Dong En lalu ke rumah sakit untuk menemuinya. Di sana Dong En menceritakan kalau Yuan sudah memutuskan akan bekerja sama dengan perusahaan Jiaxun. Ibu Yuan sangat marah. Dia lalu menyuruh Yuan datang dan Yuan pun dimarahi karena bekerja sama dengan Jiaxun sehingga mengabaikan hubungan lama. Tapi Yuan sangat pandai bicara. Dia berusaha meyakinkan ibunya kalau yang ia lakukan adalah benar. Ketika mereka akan pulang Yuan memarahi Dong En karena menjenguk ibunya hanya untuk mengadu tentangnya. Yuan menyuruh Dong En tidak melakukan trik lagi. Malam harinya Julie memberitahu presidir kalau Dong En ingin bertemu.
Tetapi karena jam 9 akan ada pemadaman, Lu Yuan menyuruh Dong En menunggu di luar. Sebentar lagi Yuan keluar, dan Julie memberitahukan hal itu pada Dong En. Tetapi, baru juga jam setengah 9 listrik sudah padam. Yuan yang takut gelap kebingungan meraba-raba untuk turun tangga, apalagi ponselnya terjatuh dan mati. Untuk mengatasi ketakutannya Yuan bernyanyi. Tapi dia malah bertambah takut karena seseorang menyaut lagu yang ia nyanyikan. Ternyata orang itu adalah Dong En. Dia sengaja menjemput Yuan dan menuntunnya keluar dari kantor. Dong En kemudian menyerahkan rancangan terakhirnya. Presdir Lu pasti puas. Bukan dia percaya diri tapi percaya pada timnya. Dan setelah Dong En sampai di kantornya, Julie menelpon mengabari kalau Presdir Lu menandatangani kontrak Baer. Dong En dan teman-temannya sangat senang hingga bernyanyi dan menari. Keesokan paginya, saat Dong En datang ke Pony, Yuan berkata telah menyiapkan tempat untuk Dong En di kantor agar mereka bisa berkomunikasi secara efektif. Julie kemudian memperkenalkan Dong En pada rekan kerja yang lain. Sepulang kerja, Dong En menemani Han Mei minum di bar. Dia menangis karena patah hati. Di tempat yang sama Yuan juga datang bersama Wang Jixin. Yuan bercerita alasannya memilih Baer karena Dong En pernah menyelamatkannya. Dulu saat Dong En masih magang di sebuah perusahaan, dia disuruh menemani Yuan bertemu klien. Tapi klien tersebut ingin menjebak Yuan dengan membuatnya mabuk dan membuat foto tidak senonoh. Akhirnya Dong En menukar minuman itu dan dia sendiri yang mabuk. Dong En menyelamatkan Yuan. Tapi karena masalah itu Dong En jadi kehilangan pekerjaannya. Keesokan harinya Yuan menyuruh Dong En untuk mempresentasikan proposal iklannya 1 jam lagi. Tidak terbiasa presentasi, Dong En segera menelpon Siake dan mereka menyuruh Dong En menuliskannya. Hingga tiba saat presentasi, Dong En berhasil dengan mulus. Yuan terlihat sangat puas dengan itu. Selesai rapat, Wang Jixin berkata pada Yuan kalau selama ini dia merasa Dong En memang bisa diandalkan. Sementara di tempat lain Siake tidak bisa makan karena mengkhawatirkan Dong En. Dia khawatir Dong En tidak bisa makan karena presentasi itu. Padahal Dong En makan sangat banyak dan bahkan teman-temannya menambahkan lauk miliknya untuk Dong En. Yuan tertawa. Kemudian, ketika Dong En sedang di ruangan Yuan, Wang Jixin berkata Tuan Zhang akan datang tapi dia tidak bisa melayaninya karena ada pekerjaan lain. Mendengar itu Dong En menawarkan untuk melayani Tuan Zhang. Tidak peduli apa yang diminta, Dong En akan melayaninya dengan baik. Beberapa saat kemudian, Dong En kembali ke kantin kantor dan mengambil banyak makanan membuat orang-orang keheranan. Ternyata, udang daging dan lauk lain Dong En bawa ke kantor Baer untuk teman-temannya. Mereka sangat senang. Siake berkata awalnya dia menyuruh mereka mengikutinya agar punya uang untuk makan. Ternyata mereka tidak punya uang, bahkan hampir tidak bisa makan. Bisa makan enak itu berkat Dong En. Keesokan harinya, Dong En dan Yuan menjemput Tuan Zhang. Tidak jadi di bandara tapi malah di stasiun. Anehnya lagi Tuan Zhang dijemput limusin, jadi Dong En dan Yuan ikut mobilnya. Tuan Zhang heran Dong En membawa semua benda kecil yang ia butuhkan. Akan tetapi, setelah sampai di hotel mereka bertemu dengan Suci. Yaitu orang yang 3 tahun lalu menjebak Yuan dengan minuman. Suci tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membicarakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Tuan Zhang. Begitu juga dengan Yuan yang menyodorkan data produksi dan pemasaran padanya. Tetapi Tuan Zhang belum mau membahas kerjasama. Mereka akan membicarakannya 2 hari lagi. Setelah Dong En memesankan kamar untuk Tuan Zhang, dia berkata kalau Yuan sangat beruntung punya karyawan seperti Dong En. Suci juga berkata ingin satu yang seperti Dong En juga. Sementara teman-teman Dong En hanya makan mie instan karena Dong En tidak datang. Han Chun memberitahu kalau Dong En disuruh Presdir Lu Yuan melayani Tuan Zhang dari Le Sifu. Xie Yi jadi berpikir kalau Yuan mungkin mempunyai perasaan pada Dong En. Kalau tidak mungkin memberikan tugas yang begitu penting. Sedangkan Yuan mengingat kata-kata Dong En kalau dia akan menjadi pintu gerbang Pony, lampu lalu lintas di persimpangan, dokter di UGD rumah sakit, ATM di jalanan dan siap siaga 24 jam untuknya. Yuan jadi khawatir. Dia lalu pergi ke hotel tempat Tuan Zhang menginap untuk menjemput Dong En. Sedangkan Dong En dan Tuan Zhang sedang pijat. Tapi Han Mei menelpon kalau dia akan ke hotel untuk memergoki pacarnya yang selingkuh.
Ketika Yuan datang dia bertanya kemana mereka akan pergi dan Tuan Zhang menjawab akan menangkap perselingkuhan. Setelah sampai Han Mei mengurus wanita selingkuhan lalu mengambil barang miliknya sedangkan Dong En menyerang pacar Han Mei dan merekamnya. Karena pria itu memegang tangan Dong En, Yuan memukulnya. Dan akhirnya Dong En membawa pergi Han Mei dari sana. Setelah selesai Tuan Zhang berterima kasih pada Dong En karena telah menemaninya seharian. Tetapi, saat Yuan dan Dong En keluar dari hotel Linda karyawan Poni melihat mereka. Besoknya Linda pun menceritakan yang ia lihat kepada teman-teman kantor lainnya. Dan semua mengira mereka berpacaran. Tak berselang lama Dong En datang. Dia datang bertanya tentang pembayaran bayar tapi Julie menyuruh bertanya sendiri pada Presdir. Tak menundanya Dong En langsung menelpon Yuan berkata merindukannya. Saat Dong En membahas pembayaran Yuan menjawab perusahaan punya prosedur sendiri. Jika terburu-buru Yuan menyuruh untuk mendesaknya sendiri. Selesai menelpon Han Chun mengingatkan jangan sampai Presdir melihat nama kontak di ponselnya. Penyu baja. Esok paginya saat Dong En datang ke kantor teman-teman tiba-tiba bersikap ramah padanya. Huang Linda bahkan memanggilnya dengan sebutan calon bos wanita membuat Dong En bingung tapi tidak menolak. Dong En kemudian memberikan kue kering hangat untuk Yuan. Tapi sebenarnya dia ingin meminta pembayaran. Yuan menjawab, bukan di sana tempatnya. Setelah Dong En pergi Wang Jixin datang dan meminta kue kering itu, tetapi Yuan tidak memberinya. Dan ketika Dong En meminta pembayaran pada Lidahai Dong En disuruh mengantri. Katanya tidak ada perlakuan istimewa di tempatnya. Meskipun bos wanita yang sesungguhnya datang, harus sesuai urutan. Terlebih lagi Dong En memanggilnya Dahai. Dia sangat tidak suka orang lain menyebut nama aslinya sehingga dia berteriak dan mengusir Dong En dari ruangannya. Beberapa saat kemudian, Han Mei menelpon Dong En menyuruh datang ke acaranya yaitu pertemuan kencan buta mencari cinta sejati. Tak lama Dong En datang. Dia berdandan dengan sangat cantik. Penampilan yang sempurna. Di tempat yang sama saat Yuan selesai makan bersama Tuan Zhang, Cao Ya dan Wang Jixin tidak sengaja dia melihat Dong En bersama Han Mei. Setelah mengantar Dong En Han Mei melihat Yuan dan menyapanya. Saat Yuan bertanya kemana Dong En pergi Han Mei malah menyuruh Yuan dan kedua temannya ikut masuk untuk mencarinya. Awalnya Yuan tidak mau tapi setelah mendengar ada banyak pria tampan di dalam dia segera pergi. Dan setelah masuk Yuan melihat seorang pria duduk di hadapan Dong En. Mereka harus mengobrol dengan pasangan selama 10 menit tetapi Yuan hanya melihat ke arah Dong En dan mengabaikan pasangannya. Setelah beberapa pria giliran Yuan yang mendatangi Dong En. Mereka saling bertanya alasannya datang. Yuan berkata, baru kali itu dia tahu perjodohan membutuhkan seseorang untuk membantu. Sementara Wang Jixin memperhatikan Kaoya yang berkenalan dengan pria paruh baya tapi Kaoya tidak menyukainya. Acara perkenalan telah selesai. Han Mei mengatakan orang yang beruntung akan membuat cetakan tangan bersama pasangan. Dan yang beruntung adalah nomor undi 27 yaitu Lu Yuan. Dong En menyuruh Yuan maju. Dan setelah di atas panggung Yuan memilih Dong En sebagai jodohnya untuk membuat cetakan tangan bersama. Han Mei mendoakan semoga kerjasama mereka dalam perjalanan cinta berjalan lancar. Setelah acara selesai Yuan menyuruh Cao Ya dan Wang Jixin pulang dulu karena masih ingin bicara dengan Dong En. Yuan berkata kalau dia ingin menangkap perselingkuhan. Dong En menoleh ke sana kemari tapi ternyata dia yang Yuan maksud. Sebagai bos wanita di perusahaan Poni Dong En malah berselingkuh di tempat itu. Jika Yuan tidak datang tepat waktu bagaimana orang akan berpendapat. Dong En ingin menjelaskan tentang gosip itu tapi Yuan hanya ingin Dong En membujuknya agar dia tidak marah. Yuan juga kemudian melepas jasnya untuk dipakaikan ke Dong En karena dia memakai gaun agak terbuka. Keesokan harinya Dong En datang ke toko bunga memesan bunga yang cocok diberikan kepada orang yang menentukan hidup dan matinya. Ayah dari semua ayah. Terpilihlah bunga matahari, bunga itu Julie yang membawakan ke ruangan Yuan beserta satu kotak hadiah. Beberapa saat kemudian Dong En datang. Dia berkata Yuan hanya salah paham. Dia tidak mungkin menganggap dirinya sebagai bos wanita. Tapi Yuan berkata Dong En terlihat menikmatinya. Tak berselang lama Dahai datang. Dia melaporkan Dong En yang berpura-pura menjadi bos wanita saat Yuan tidak berada di kantor. Akan tetapi, Yuan justru menyuruh Dahai membayarkan bayar, dan menyuruh memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan.
Kemudian, setelah semua pergi Yuan membuka kotak hadiah pemberian Dong En dan sangat senang mengetahui isinya cetakan tangan dia dan Dong En. Beberapa hari kemudian, Suci bertemu dengan Wang Jixin dan Cao Ya lalu menyuruh meninggalkan poni dan mempekerjakan mereka. Tidak tanggung-tanggung gaji yang San Jiao akan berikan sangat tinggi yaitu 3 juta yuan. Namun, Cao Ya menjawab kalau persahabatan mereka bertiga tidak bisa diukur dengan uang. Dan ternyata, Yuan sudah menunggu mereka di luar. Lalu, malamnya Wang Jixin menggoda Yuan dengan berkata Dong En imut dan sangat cantik. Dia sangat tertarik. Mendengarnya Yuan menarik leher Wang Jixin. Kunat. Beberapa hari kemudian, Tuan Zhang datang ke kantor Baer untuk membahas kerjasama. Dia masih bingung harus memilih poni atau San Jiao jadi dia akan mengadakan acara mencoba makanan untuk mengetahui sambal mana yang lebih diminati. Setelah Chunhua dan Siake melihat jumlah bayarannya mereka sangat puas. Dong En mulai berpikir kalau Baer sama saja termasuk pihak pertama dari poni dan San Jiao. Sementara Wang Jixin khawatir Suci akan melakukan sesuatu lewat Dong En. Tapi Yuan percaya Baer tidak akan melakukan kecurangan. Di tempat lain Suci juga mendengar kabar bahwa Tuan Zhang akan mengadakan acara mencoba makanan. Tidak menunggu lama-lama Suci langsung datang ke Baer. Dia menyodorkan 1 kotak penuh uang membuat Siake dan Dong En melongo. Teman-teman hampir saja tertarik tetapi Baer segera mengambil tindakan untuk mempersilahkan Suci pergi dari sana. Besok paginya, Dong En mendapat buket bunga mawar sangat besar yang bertuliskan semoga suasana hatinya bagus. Hanya saja tak ada nama pengirimnya. Dan tak berselang lama Suci Direktur Grup San Jiao menelpon membuat Dong En sangat terkejut. Teman-teman yang lain juga keheranan. Sebenarnya Suci mengajak Dong En makan malam tapi berkali-kali dia menolak sehingga Suci berpikir Dong En masih marah atas kejadian 3 tahun lalu. Melihat bunga mawar merah yang Suci kirimkan Yuan mengira hubungan Dong En dengannya sangat baik. Tetapi Dong En berkata tidak. Kontaknya saja Dong En tidak punya. Dong En menunjukkan ponselnya tapi Yuan jadi melihat kalau kontaknya diberi nama penyu baja. Dong En menjelaskan penyu baja bukan makna penyu baja yang sesungguhnya. Melainkan pihak pertama yang baik. Menyadari sekarang Dong En menjadi pemegang kendali atas nasib perusahaan poni Yuan bersikap baik. Dia membawa Dong En ke sebuah restoran mewah. Lu Yuan kemudian menanyakan persiapan acara taste food membuat Dong En mengetahui maksud Yuan yang sebenarnya. Dong En tahu Yuan datang bukan untuk menyuapnya melainkan takut Dong En akan disuap oleh Suci. Yuan lalu membantu mengupas kulit lobster untuk Dong En. Karena, baru pertama kali Dong En memakannya. Saat Yuan bertanya kapan nama kontaknya akan diubah, Dong En langsung mengubahnya saat itu juga. Besoknya tanpa diduga tiba-tiba Suci berada di depan rumah Dong En untuk menjemputnya. Tetapi, karena Dong En tidak mau akhirnya justru Suci yang diantar oleh Dong En. Dan Yuan melihat mereka berdua. Ternyata mereka berjalan-jalan untuk mencari tempat yang akan digunakan untuk taste food. Tetapi yang terjadi Dong En malah jadi bingung karena Yuan dan Suci terus berdebat. Mereka bahkan bertanding memasukkan bola basket ke dalam ring. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Lalu sorenya giliran Wang Jixin yang mengecek sambal di gudang penyimpanan bersama Suci. Saat itu semuanya aman. Hingga saat acara kompetisi taste food dimulai, bahkan hampir ke acara mencoba sambalnya tiba-tiba karyawan poni menghampiri Yuan melaporkan masalah sambal mereka yang semuanya rusak. Wang Jixin yakin semua itu adalah ulah Suci tapi dia tidak mau mengakuinya. Akhirnya Yuan menyuruh untuk menghubungi perusahaan agar mereka mengirim sambal ke tempat kompetisi. Untuk mengulur waktu Dong En membuat sesi tambahan yaitu meminta kedua direktur membuat nasi goreng agar bisa dinilai secara langsung. Suci jelas keberatan tapi Tuan Zhang datang menyetujui ide Dong En dan memberikan voucher hadiah untuk pengunjung. Dong En mendatangi mereka untuk melihat proses memasak dan mengetahui bahan apa saja yang mereka gunakan. Suci dan Yuan menambahkan sambal khas perusahaan mereka sendiri. Memasak nasi goreng selesai. Pengunjung dipersilahkan mencicipi nasi goreng tersebut dan diminta menilai. Beberapa saat kemudian sambal poni datang tepat waktu. Dong En dan karyawan lain membantu menata di meja. Selesai acara, Yuan melihat Dong En tertidur di bangku karena kelelahan.
Yuan kemudian duduk di sebelahnya dan dengan hati-hati menaruh kepala Dong En di pundaknya. Sedangkan Sensen adik suci yang juga melihat kompetisi itu sangat yakin kalau perusahaan mereka yang akan menang. Malam harinya Yuan mendapat pesan dari Dong En kalau dia mengajak bersantai ke pemandian air hangat di akhir pekan. Yuan sangat senang. Dan, esok paginya Tuan Zhang memilih bekerja sama dengan Pony dan menandatangani kontrak. Wang Jixin datang ke kantor Yuan mengajak bersantai di akhir pekan juga tapi Yuan menolak karena sudah ada janji. Tibalah di akhir pekan. Di sana Yuan mendengar seseorang berkata pemandian di tempat itu untuk pasangan. Yuan jadi bersemangat. Setelah berganti pakaian Yuan memesan 2 gelas orange juice dan membawa ke pemandian yang telah dipesan. Akan tetapi, betapa terkejutnya Yuan setelah sampai ternyata semua karyawan perusahaan dan buyer berada di sana. Sedangkan Dong En sendiri mengabaikan Yuan dan pergi menggosok badan bersama gadis-gadis lain. Wang Jixin heran dari tadi Yuan tidak fokus dan selalu melirik ke arah pemandian perempuan. Selesai mereka berendam gantian melakukan permainan menirukan ucapan teman sekantor dan menebaknya. Sayangnya, Yuan dan Dong En hanya menebak benar satu jadi mereka kalah. Han Mei kemudian menyuruh Yuan untuk berfoto pose hati dengan seorang wanita sebagai hukumannya. Tetapi, Dong En malah meminta berpencar dari Yuan. Saat Dong En pergi ke sebuah restoran, dia meminta selfie berdua dengan pelayan di sana sambil berpose hati. Sementara Yuan sangat kesal karena bukannya membantu Dong En malah sibuk makan dan mengunggahnya. Yuan lalu menelpon menyuruh Dong En segera datang menjemputnya. Alasannya dia tersesat. Tak berselang lama Dong En datang. Dia membangunkan Yuan yang sedang berjongkok di tepi jalan. Ketika mereka akan pergi, tidak sengaja Dong En tergelincir tetapi dengan sigap Yuan menarik dan memeluknya. Sementara Ma Chengsu atau yang Dong En biasa menyebutnya Ma Sese cemburu melihat Han Mei dekat dengan Zheng Chao. Dia kemudian menasehati Han Mei yang terlalu dekat dengan Zheng Chao. Tetapi Han Mei marah. Dia berkata Ma Chengsu yang meninggalkannya, mendiamkannya, dan tidak menginginkannya lagi. Di tempat lain, Dong En menunjukkan foto selfie-nya bersama pelayan membuat Yuan sangat kesal. Apalagi Dong En memanggilnya kakak. Akhirnya Yuan meminta Dong En untuk berfoto pose hati juga dengannya. Dan resepsionis yang mengambilkan gambarnya. Sementara Cao Ya bercerita pada Wang Jixin kalau saat dia berpacaran dengan Yuan tidak ada perasaan. Makanya putus. Cao Ya lalu menciumnya Wang Jixin dan mereka berciuman di kolam pemandian. Setelah pagi, Wang Jixin menyadari sudah tidur bersama mantan pacar sahabatnya dan dia menjadi sangat canggung. Semua tim akan kembali tapi karena mobil buyer terlalu sesak Yuan menyuruh Dong En ikut dengannya. Di perjalanan saat Dong En tidur Yuan bahkan menutupi wajah Dong En yang tersorot lampu. Kemudian, setelah sampai di depan rumah Dong En ditelepon pemilik kebun buah menyuruhnya datang bersama Tuan Zhang di hari anniversary mereka untuk memanen buah. Yuan jadi bertanya-tanya siapakah Tuan Zhang yang pemilik kebun maksud. Dan besoknya Tuan Zhang CEO grup Xianling datang ke buyer menawarkan bekerja sama. Lalu saat Dong En datang dia sangat terkejut melihat Zhang Jiamu berada di hadapannya. Teman-teman yang curiga menggunakan bahasa tubuh untuk bertanya dan Dong En menjawab mantan pacar. Siake dan Han Chun memberitahu dia yang 3 tahun lalu menelantarkan Dong En. Pria seperti itu penuh dengan niat jahat. Akan tetapi, setelah mereka melihat nominal pembayaran yang akan diterima, mereka sangat terkejut. Akhirnya Dong En menerimanya dan berkata dia hanyalah mantan dari 3 tahun lalu. Dong En sudah melupakannya. Sementara Wang Jixin terus menghindari Cao Ya membuat Cao Ya kesal. Ketika Yuan mengajak mereka makan bertiga pun Wang Jixin sangat kaget dan langsung menolak tidak seperti hari-hari biasanya. Han Mei yang juga mengkhawatirkan Dong En menyuruhnya untuk tidak luluh meskipun Zhang Jiamu menatap dengan penuh perasaan. Tetapi mantan malah meminta bertemu dengan meminta data klien sebagai alasan. 3 tahun lalu Dong En melihatnya berselingkuh dengan sisi anak pemilik grup Xianling. Tetapi Jiamu menjelaskan bahwa saat itu dia hanya menganggapnya sebagai adik. Sisi saja yang berpikir lebih dari itu. Besoknya saat makan siang berdua Dong En membicarakan tentang mantannya yang muncul lagi dan Yuan mengira mereka masih ada perasaan. Yuan lalu berkata jika itu dia tidak akan pernah memberikan peluang lagi pada mantan. Sudah berpisah artinya tidak cocok.
Tapi malam harinya Zhang Jiamu menemui Dong En lagi. Dia meminta diberi kesempatan. Pemilik kebun juga menghubunginya. Zhang Jiamu mengajak Dong En ke sana untuk melihatnya di akhir pekan. Sedangkan Dong En jadi menolak diajak pergi Yuan karena sudah ada janji. Yuan tahu Dong En akan ke kebun itu. Dan mereka telah sampai. Pohon itu adalah kenangan mereka berdua dan Zhang Jiamu mengajak Dong En mengunjunginya setiap tahun. Tetapi lagi-lagi setelah mendapat telepon Zhang Jiamu berpamitan pergi dan meninggalkan Dong En sendiri. Seperti beberapa tahun lalu yang akhirnya Dong En menanam pohon biwa itu sendirian. Beberapa saat kemudian, Xia Ke, Han Chun, Ma Chengsu dan Xie Yi yang mengkhawatirkannya datang membuat Dong En terkejut. Mereka berlima lalu memanen semua buah dan tidak menyisakan sedikit pun untuk Zhang Jiamu. Saat mereka akan pulang Dong En berhenti. Dia meminta teman-teman pulang duluan karena dia ingin sendiri di sana. Dan, ketika mobil Baer meninggalkan kebun mobil Yuan datang. Yuan kemudian menghampiri Dong En tapi dia beralasan hanya kebetulan lewat. Dong En lalu bercerita bahwa dia ke sana untuk mengakhiri cinta yang pernah ia berikan pada Jiamu. Yuan berkata orang yang benar-benar menyukai Dong En tetap akan memilihnya seperti apapun penampilannya. Mendengar itu Dong En jadi teringat pada Xia Ke. Dahulu saat Dong En putus dengan Jiamu, Xia Ke menghampirinya dan memberikan kartu namanya mengajak bergabung dengan Baer. Yuan tersenyum sambil mengupaskan kepiting bulu favorit Dong En. Esok harinya, Yuan melihat seseorang datang ke Poni dan kata Juli dia adalah Zhang Jiamu menantu Presdir Xianling. Ternyata Jiamu sudah menikah. Jiamu lalu datang ke Baer meminta maaf pada Dong En sudah meninggalkannya sendiri di kebun buah. Karena Dong En hanya ingin membicarakan pekerjaan Jiamu menarik tangan Dong En sehingga Xia Ke mengejar dan memperingatkannya. Zhang Jiamu menjadi marah. Karena masalah itu sekarang Xianling terus-menerus meminta revisi rancangan padahal Poni juga sedang menunggu. Kemudian, Yuan memanggil Dong En ingin memberitahu tentang Jiamu tetapi Dong En tidak mau membicarakannya. Tidak seharusnya membiarkan mantan menjadi klien. Dong En lalu meminta diberi waktu 3 hari lagi untuk pengumpulan rancangan, dan Yuan menyetujuinya. 3天之后记得过来啊。好的。 Tidak sampai di situ tengah malam Jiamu bahkan menelpon Dong En menyuruhnya datang ke Club Max untuk mengantar dokumen. Jika tidak datang Baer tidak akan mendapatkan uangnya. Tetapi sebelum pergi Dong En memberitahukan pada Yuan dan Yuan jadi khawatir karena sudah malam mengantar berkas ke klub. Benar saja sampai di sana Jiamu memeluk Dong En dan berkata pada pengunjung Dong En yang akan membayar tagihan mereka. Kebetulan Suci juga berada di sana. Jiamu lalu menumpahkan minuman ke baju Dong En. Dan ketika Jiamu akan memukul Dong En, Suci menghalanginya. Suci juga menumpahkan minuman ke pakaian Jiamu sehingga dia sangat marah. Katanya bajunya sangat mahal. Beberapa saat kemudian Yuan datang. Dia berkata baju eksklusif kelas atas tidak perlu dibersihkan lagi. Dia akan membelikan yang baru. Yuan juga berkata kalau Dong En adalah pacarnya. Jiamu harus lebih menghormatinya. Tetapi Yuan juga tidak melepaskan Suci. Suci lalu berkata kalau dia hanya membantu Dong En yang sedang dalam kesulitan. Setelah itu mereka pergi ke kedai bakpao. Yuan memberitahu Dong En kalau Zhang Jiamu sudah menikah. Dia adalah menantu grup Xianling. Beberapa hari kemudian, Jiamu datang ke Poni bersama istri dan ibu mertuanya. Dia sangat terkejut melihat pacar Dong En ternyata adalah CEO di perusahaan itu. Ibu mertua Jiamu berterima kasih karena Yuan mempercayai produk Xianling. Dia juga mengundang Yuan untuk makan malam dan Yuan bersedia untuk datang. 一会儿下班顺便走，跟我去个地方。好的。 Dong En begitu terkejut karena ternyata Yuan membawanya makan malam bersama keluarga istri Jiamu. Tapi Yuan menggandeng Dong En. Dalam pertemuan itu ibu mertua Jiamu bolak-balik menyuruh Jiamu menuangkan minuman untuk Yuan dan Dong En. Saat mertua Jiamu bertanya kapan Yuan dan Dong En akan menikah, Yuan menjawab mereka masih menunggu. Ingin menikmati masa muda dulu. Ibu Sisi juga membicarakan Jiamu yang katanya lemah. Dia ingin putrinya segera mempunyai anak tapi tidak terpenuhi. Tidak sampai di situ. Sisi bahkan menyuruh suaminya bernyanyi untuk menghibur mereka. Yuan dan Dong En terkejut sampai saling menoleh. Harga diri Jiamu tenggelam. Dan yang lebih membuat mereka kaget Jiamu menyanyikan lagu pahlawan yang sering dinyanyikan Yuan saat takut gelap.
Sementara Wang Jixin tidur lagi dengan Cao Ya. Karena dia sangat malu jadi pura-pura masih tidur. Tetapi Cao Ya malah menggelitik dan meniup telinganya sehingga Wang Jixin tidak tahan untuk tertawa. Di kantor, saat bagi-bagi hadiah tahun baru Yuan menyiapkan satu khusus untuk Dong En. Dia menulis ucapan juga. Yuan lalu memberikannya ketika Dong En sampai dan berkata semua tim Baer juga dapat. Akan tetapi di malam tahun baru Yuan justru ditinggalkan teman-temannya. Cao Ya dan Wang Jixin berkata ada janji. Di tempat lain Dong En membuka hadiah khusus untuknya. Terdapat boneka rubah seperti yang Dong En berikan pada Yuan. Sedangkan Yuan sendiri, akhirnya mengunjungi ibunya ke rumah sakit tetapi ibu Yuan sedang bersama Bibi Zhao dan menyuruh Yuan berkumpul dengan teman-temannya. Ternyata Yuan datang untuk memberi minuman dan cemilan favorit ibunya. Ditanya soal pacar akhirnya Yuan berkata akan mencarikan menantu untuk ibunya saat itu juga. Ibu Yuan senang. Kalau tim Baer merayakan tahun baru dengan berkumpul di kantor sambil memakan cemilan dan minuman. Beberapa saat kemudian Yuan datang. Itu adalah pertama kalinya Yuan datang ke Baer. Dia ke sana membawa banyak makanan dan akhirnya merayakan tahun baru bersama Dong En dan tim Baer lainnya. Ternyata itu yang Yuan maksud akan mencarikan menantu saat itu juga pada ibunya. Selesai berkumpul Dong En menunjukkan boneka rubah dari Yuan dan ternyata terdapat ikat rambut berwarna putih di leher rubah tersebut. Yuan kemudian memakaikan ikat rambut itu pada Dong En. Sungguh romantis. Yuan lalu memberikan undangan pesta tahunan perusahaan poni. Dia menyuruh Dong En datang dan Dong En harus berdansa dengannya. Meskipun Yuan punya teman wanita lain dan Cao Ya punya waktu tetapi Yuan tetap ingin mengajak Dong En menjadi pasangan dansanya. Sesampainya di rumah, Yuan mengirim pesan menyuruh Dong En menjemput Ibu Suri di rumah sakit jam 10. Dan besoknya Dong En datang dengan membawa alat pijat model terbaru untuk Ibu Yuan. Dong En kemudian membantu Yuan membereskan barang-barang. Melihat Dong En memakai ikat rambut lain Yuan berkata lebih cocok pemberiannya. Dong En harus memakainya saat pesta. Yuan juga berkata demi Dong En di pesta dia akan memperkenalkan investor terpercaya pada Baer. Sementara Wang Jixin mengajak Cao Ya berpacaran tetapi Cao Ya lebih suka berhubungan tanpa melibatkan perasaan. Yuan kemudian membawa Dong En untuk fitting gaun yang akan dikenakan di pesta. Semuanya terlihat cantik. Tetapi, saat Dong En mengetahui harganya sangat mahal dia membatalkannya. Yuan juga tidak diperbolehkan membayar. Akhirnya Han Mei disuruh Yuan membawakan jas untuk tim Baer. Dia juga membawa gaun untuk Dong En tapi Dong En tahu Yuan yang menyuruhnya. Gaun itu baru dicoba Dong En sore tadi. Pesta tahunan poni dimulai. Dong En dan Yuan berjalan memasuki gedung bersama sungguh pasangan yang serasi. Di pesta itu karyawan poni menari dengan diiringi lagu pahlawan. Yuan menyuruh Dong En tutup mulut. Yuan terus memandang ke arah Dong En yang begitu antusias membuat Yuan tersenyum. Cao Ya lalu mengingatkan Yuan untuk segera maju. Kalau tidak Dong En akan dibawa pergi oleh orang lain. Yuan lalu ke meja Baer mengajak Han Chun dan Xia Ke untuk diperkenalkan dengan para investor. Di pesta itu Dong En meminum semua jenis minuman sementara Xie Yi makan kue yang disediakan di meja. Yuan yang sedang bersama investor melihat Dong En pergi. Dia segera menyusulnya. Saat ketemu Yuan mengajak Dong En berdansa. Dan mereka berdua berdansa di halaman dengan baik. Sementara Ma Chengsu berlari menolong Han Mei yang dipaksa dicium oleh Zheng Chao hingga ia terluka. Kemudian, ketika akan diantar pulang oleh Yuan Dong En yang sudah mabuk itu pun melihat Xie Yi duduk di lantai dan Dong En memukul-mukulinya. Setelah di dalam mobil Dong En memuji Yuan yang terlihat tampan dari sudut kanannya. Dong En suka. Dong En juga berkata dia sangat bahagia bisa bersama Yuan setiap hari. Dong En bersandar di pundak Yuan. Beberapa saat kemudian salju turun. Dia tersenyum sambil berkata paling suka menyalakan kembang api saat turun salju. Dong En lalu mencium Yuan. Berkali-kali menciumnya dan Yuan hanya tersenyum. Dong En berkata, karena sudah dicium mulai saat itu Yuan adalah miliknya. Setelah sampai di rumah, Yuan terus memikirkan Dong En. Dia yakin hubungan mereka sudah ditetapkan. Sedangkan Han Mei berkata pada Dong En dengan gaya mabuknya yang seperti biasa kemungkinan Dong En sudah memukul Yuan. Dong En jadi syok. Ketika ia bertanya pada tim Baer pun mereka mengangkat tangan pernah dianiaya Dong En saat ia mabuk. Keesokan harinya,
Yuan bersikap manis, dia menyuruh Dong En memanggilnya Yuan saja tetapi Dong En salah mengira kalau Yuan hanya menyindir. Dong En kemudian meminta maaf. Dia berkata semua yang ia ucapkan dan ia lakukan sebenarnya tidak ia tujukan padanya. Mendengarnya Yuan ikut syok. Tak berselang lama Ibu Yuan datang marah-marah karena tidak terima produk sambalnya akan dihentikan. Ketika Dong En akan kabur Nyonya Mudan bertanya produk lama atau baru yang lebih enak Dong En menjawab belum melakukan survei. Dia lalu berpamitan untuk menganalisanya. Di dalam hati Nyonya Mudan produknya lebih penting dari apapun. Dia tidak rela Yuan menyakitinya. Sedangkan Han Mei mengatakan kalau dia suka pergi ke klub, suka berkencan di tempat yang ramai. Tapi Ma Cheng Su tidak bisa. Sese menjawab dia mengidap penyakit OCD. Dia tidak mau menemani Han Mei bukan karena manja tapi dia sakit. Sepulangnya, Han Mei bercerita pada Dong En kalau dia sudah balikan dengan Mas Sese. Dan besok siangnya setelah rapat Dong En bercerita pada Cao Ya kalau dia memukul Yuan. Sementara Yuan sendiri bertanya pada Siake dan Xie Yi apakah saat mabuk Dong En juga berbuat seperti itu pada mereka. Xie Yi menjawab iya, pada semua orang. Dan keesokan harinya dia tidak ingat apapun bahkan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Padahal yang Xie Yi maksud adalah memukul sedangkan yang Yuan maksud mencium. Esoknya Dong En membuat 2 porsi nasi goreng dengan sambal klasik dan sambal baru poni. Dong En kemudian membawanya ke rumah lama Nyonya Mudan dan setelah Dong En datang Yuan disuruh pergi oleh ibunya. Ibu Yuan lalu menyuguhkan sambal dan mantau yang baru matang untuk Dong En. Kata Dong En rasanya enak. Nyonya Mudan juga bercerita bahwa rumah tersebut adalah kenangannya. Mereka tinggal di sana sebelum Yuan SMA. Dikira Yuan sudah pergi ternyata dia menunggu Dong En di depan rumah untuk mengantarnya. Yuan berkata dia sudah tidak marah lagi dan menyuruh Dong En bersikap seperti biasa. Saat mereka makan Yuan berkata mengetahui Dong En sudah membujuk ibunya. Dia mendengar pembicaraan mereka dari depan pintu. Saat itu Dong En memberikan 2 rasa nasi goreng dan Ibu Yuan berkata nasi goreng dengan sambal klasiknya memang asin. Yuan tersenyum, berterima kasih sambil mengelus kepala Dong En. Sesampainya di rumah Yuan menyodorkan surat kontrak produksi poni yang baru pada ibunya. Nyonya Mudan akhirnya setuju. Dia berkata sudah menyerahkan perusahaan pada Yuan. Kelak pengambilan keputusan tak perlu bertanya padanya lagi. Besoknya di kantor Cao Ya melihat Yuan sedang menyetrika baju. Katanya dia akan berkencan. Saat Cao Ya menanyakan tentang Dong En yang memukul Yuan, Yuan malah jadi bingung. Akhirnya Yuan mengerti itu hanya kesalahpahaman. Malam harinya Yuan mengajak Dong En ke suatu tempat saat turun salju. Yuan memberikan surprise kembang api. Yuan ingat Dong En pernah berkata suka melihat kembang api ketika salju turun. Yuan lalu mengatakan Dong En tidak pernah memukulnya, saat itu Dong En bahkan menciumnya. Yuan kemudian mencium Dong En membuat Dong En teringat akan ciumannya pada Yuan. Yuan meminta Dong En untuk menjadi pacarnya. Akan tetapi, Yuan ditolak. Dia lalu menemui Wang Jixin mencari solusi agar bisa diterima. Wang Jixin menjawab wanita galak takut pada serigala. Yuan hanya perlu menjadi serigala. Terus memepetnya dan lakukan serangan sengit. Jika dia berkata tidak artinya iya. Jika dia tidak mau artinya mau. Jika dia menolak artinya sedang mengujinya. Di tempat lain Han Mei juga menyuruh Dong En menelpon untuk menyesali ucapannya dan berkata menyukainya juga. Tapi Dong En tidak mau hanya karena mereka bekerja sama. Besoknya Dong En melaporkan syuting iklan dan meminta Yuan memilih sutradara. Yuan menjawab akan mempertimbangkannya. Yuan lalu mengajak Dong En makan malam bersama tapi Dong En menolak dengan alasan punya janji. Akhirnya, Yuan yang tadinya akan mempertimbangkan jadi menyuruh Dong En mencari lebih banyak sutradara. Kemudian, saat Dong En kembali menemui Yuan dia melihat Yuan tertidur dengan televisi yang masih menyala. Saat Dong En berusaha membangunkannya Yuan menarik tangan Dong En hingga ia terjatuh ke pangkuan Yuan. Dan setelah Yuan bangun keduanya terlihat salah tingkah. Yuan mengira dia masih bermimpi. Yuan lalu menyuruh Dong En memakai sutradara Su yang filmnya baru ia tonton. Sedangkan Suci yang mendapat info poni mengadakan syuting iklan menyuruh mata-matanya yang ada di poni untuk menghancurkannya. Wang Jingxin berkata dia tidak bercerita tentang Cao Ya karena merasa bersalah pada Yuan, lagi pula Cao Ya tidak mau memberinya status. Yuan menjawab Cao Ya sifatnya keras,
kalau Wang Jixin bersikap lembut mungkin bisa berhasil. Beberapa saat kemudian Dong En mengabari Yuan kalau akan pergi ke desa Xingyun untuk syuting iklan. Meskipun di desa itu sedang hujan deras, sutradara tetap mengajak berangkat karena kru sudah sampai di sana. Yuan sangat khawatir melihat perkiraan cuaca di sana. Karena Yuan berkali-kali menelpon tidak ada jawaban, dia segera pergi menyusul Dong En. Benar sekali, mobil yang Dong En tumpangi berhenti di tengah hujan lebat karena mogok. Dong En kemudian berpamitan pergi sebentar mencari sinyal untuk meminta bantuan. Dan saat Dong En berdiri di pinggir jalan, seseorang berpakaian hitam mendorongnya. Untungnya saat Yuan lewat dia melihat payung Dong En tergeletak di pinggir jalan. Yuan menolong Dong En yang terjatuh di jurang. Karena pakaian Dong En basah dan kotor, Yuan menyuruh mengganti dengan pakaian milik ibunya. Sambil berganti pakaian, Dong En bercerita yang ia telepon pertama kali adalah Yuan. Yuan lalu menjawab yang terpenting dia sudah berada di sana. Sementara di tempat lain Han Mei memutuskan untuk tinggal bersama Ma Chengsu untuk bersama-sama mengobati penyakitnya. Akhirnya Dong En sampai di desa Xingyun dan menginap di salah satu rumah warga di desa itu. Tetapi bibi itu berkata kalau hujan di sana biasanya sampai berhari-hari. Sutradara jadi tidak bisa melakukan syuting. Lalu, orang yang mendorong Dong En menghubungi Suci. Padahal Suci tidak menyuruh mencelakai, hanya menyuruh mengirim jadwal mereka. Sementara Dong En yang melihat Yuan dikerubungi bibi-bibi di sana menolongnya dan membawa pergi Yuan. Mereka berdua berjalan-jalan di pinggir sawah yang sangat luas, tertawa bahagia. Di malam harinya, Yuan menemani Dong En membuat perencanaan iklan untuk besok. Tetapi belum selesai Dong En tertidur. Yuan bertanya pendapat Dong En tentang dirinya. Dia juga berkata, kalau saat bertemu dengannya 3 tahun lalu Dong En terlihat begitu polos. Setelah bertemu lagi Yuan agak kecewa karena Dong En berubah menjadi penjilat. Tetapi suatu hari, Yuan melihat Dong En masih seperti dulu. Hanya saja Dong En menyembunyikannya. Setelah Yuan menggendong Dong En ke tempat tidur, Dong En membuka matanya. Ternyata dia mendengar semuanya dan itu membuat Dong En jadi goyah. Besok paginya, ternyata masih hujan. Yuan menyuruh sutradara tidak terburu-buru syuting. Yang terpenting hasilnya bagus. 邓诺恩，我们出去一下，有些话跟你说。 Dong En merasa ada seseorang yang ingin menghancurkan syuting mereka. Jika benar itu adalah persaingan bisnis yang tidak sehat. Yuan membenarkan perkataan Dong En. Untungnya Dong En tidak terluka. Setelah itu Yuan menelpon Julie menyuruh Wang Jixin memimpin rapat dan jika ada yang perlu ia tanda tangani, Julie harus mengantarnya ke desa Xingyun. Kemudian, Yuan dan Dong En pergi ke SD tempat Dong En bersekolah dulu. Di sana Dong En menjelaskan menolak Yuan karena tidak ingin orang mengatainya naik jabatan karena tidur dengan atasan. Juga tidak ingin orang-orang menggunjing Yuan. Yuan jelas mengerti kekhawatiran Dong En. Yuan ingin menghadapinya berdua dan menyelesaikan kesulitan itu bersama-sama. Yuan menyukai Dong En dan tidak ingin menyerah. Akhirnya, Dong En setuju untuk berpacaran tetapi secara rahasia terlebih dahulu. Mereka pun berciuman. Kemudian, di pagi hari berikutnya sebelum membuka mata Dong En memegang dada Yuan. Entah sengaja atau tidak. Dan pada saat Yuan akan mencium Dong En tiba-tiba sutradara Su masuk berniat memberitahu mereka sudah bisa syuting. Cuaca hari itu benar-benar sudah cerah. Para kru melihat-lihat lokasi yang akan mereka gunakan. Beberapa saat kemudian Julie datang untuk meminta tanda tangan tapi dia bersama Ibu Yuan juga beberapa karyawan. Dong En sangat menyukai Ibu Yuan sehingga Yuan menggodanya dengan berkata pasti menyenangkan punya mertua seperti itu. Tapi ada masalah lain, tiba-tiba sutradara bilang bintang iklan tidak mau datang karena masalah pribadi. Melihat Ibu Yuan sangat bersemangat di depan kamera, Dong En mengusulkan Ibu Yuan untuk menjadi bintangnya. Saat sutradara akan bilang hasilnya bagus lagi-lagi dia melihat Yuan mencium Dong En. Syuting telah selesai tapi ada segerombolan orang membuat masalah. Mereka ingin membubarkan syuting dengan alasan mengganggu lingkungan. Dong En berkata mereka sudah punya izin. Dia juga sudah bertemu dengan semua penduduk tapi Dong En tidak melihat mereka. Dong En curiga mereka bukan penduduk di sana. Mereka tidak peduli dan tetap menyerang hingga Yuan menghadang orang yang akan memukul Dong En. Setelah polisi datang barulah mereka berlarian meninggalkan lokasi. Dong En jadi mengkhawatirkan Yuan yang punggungnya kesakitan.
Di tempat lain Wang Jixin menelpon ibunya meminta resep masakan. Mengetahui ada wanita di rumah putranya ibu Wang Jixin sangat senang. Dan ketika Wang Jixin sedang memasak sambil mendengarkan resep dari ibunya, Cao Ya bangun dan tersenyum. Cao Ya lalu menyapa ibu Wang Jixin yang sedari tadi bertanya tentangnya. Sedangkan Yuan mengantar Dong En sampai depan rumah. Ia mengeluh tubuhnya tidak nyaman sehingga Dong En menawarkan agar beristirahat di rumahnya. Yuan sangat bersemangat. Sesampainya di rumah Yuan berbaring di pangkuan Dong En sambil bermanja. Dia juga berkata akan tidur di sana. Dong En sangat senang tetapi yang Yuan maksud ialah tidur di sofa. Ketika Dong En membawakan selimut Yuan mencium Dong En. Suasana sangat romantis dengan alur alami. Tetapi, tiba-tiba Yuan berhenti. Dia mengira Dong En belum siap dan dia akan menunggu. Belum juga Dong En mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya Yuan pergi begitu saja membuat Dong En kecewa. Esoknya, Yuan bercerita pada Wang Jixin kalau dia tidak terburu-buru, dia akan menunggu sampai Dong En benar-benar menerimanya. Sedangkan Dong En juga curhat ke Han Mei, mereka sudah berpeluk cium tetapi akhirnya Yuan pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Baer datang untuk rapat iklan yang dibintangi oleh Nyonya Mudan. Hasilnya memuaskan. Setelah rapat selesai Yuan menunjukkan pada Dong En kalau dia memakai sepatu yang sama dengannya. Sungguh manis. Cao Ya menawarkan couple An juga tapi Wang Jixin berkata jika hubungan seperti mereka tidak cocok untuk couple An seperti mereka. Kemudian, saat berkumpul di kantor Baer Dong En menawarkan Han Mei mencoba casting. Sutradara sedang membutuhkan artis baru dan Han bersedia. Lalu, sorenya saat Dong En berkencan dengan Yuan di sebuah restoran dia melihat Huang Linda dan beberapa teman lain di tempat itu juga. Akhirnya mereka kabur dan Dong En berkata akan menjadi koki untuk Yuan. Tetapi nyatanya, justru Yuan yang memasak untuk Dong En, dan Dong En hanya bermanja pada pacarnya itu. Belum juga mereka makan Yuan sudah mencium Dong En. Cukup lama mereka berciuman. Akan tetapi sama seperti sebelumnya. Yuan tiba-tiba berhenti. Dia tidak mau melanjutkannya. Sudah seperti itu masih bisa ditahan. Karena itu Dong En jadi berpikir apakah pesonanya yang tidak cukup kuat. Akhirnya Dong En membuka satu botol anggur berniat membuat Yuan mabuk. Tetapi justru Dong En sendiri yang mabuk. Dong En kemudian duduk di pangkuan Yuan dan meminta Yuan tidak pergi. Tetap tinggal di rumahnya. Dan, esok paginya Yuan sampai di kantor sangat ceria. Para karyawan sampai merasa heran. Melihat ekspresi Yuan Wang Jixin sudah menebak kalau Yuan dan En telah menghabiskan malam berdua. Ketika Yuan melewati Dong En pun dia membuat bentuk hati di tangannya membuat Dong En tertawa. Tak hanya itu, Yuan meniupkan hati berwarna pinknya juga untuk Dong En. Sementara Suci marah-marah pada sekretarisnya setelah melihat pemutaran iklan poni yang menembus 200 juta lebih. Di lain tempat, ketika Baer membutuhkan karyawan baru Sen-Sen adik Suci datang untuk wawancara dia berkata menyukai pekerjaan itu. Sepertinya Sen-Sen bekerja di sana untuk menjadi mata-mata. Dia menguping pembicaraan Dong En dengan Yuan. Beralih ke Wang Jixin yang berkata jujur jika dia tidak suka melihat Cao Ya bersama pria lain. Dia ingin mengakhirinya jika Cao Ya tidak bisa memberikan ketulusannya. Wang Jixin meminta Cao Ya tidak melukainya lagi. Keesokan harinya, Dong En mempresentasikan kerjasama barunya dengan sebuah perusahaan. Mendengar Han Chun berkata Dong En baru menghafal beberapa saat sebelum rapat, Sen-Sen sangat terkejut. Kemudian, malam hari saat akan pulang Sen-Sen berpapasan dengan Yuan yang akan menemui Dong En. Sen-Sen sengaja menguping pembicaraan mereka dan lagi-lagi dia terkejut dengan kenyataan bahwa Yuan lah yang meminta hubungannya tidak dirahasiakan. Setelah sampai di rumah, Sen-Sen menceritakan pada kakaknya kalau dia melamar pekerjaan di Baer. Tetapi mendengar cerita Sen-Sen tentang Baer Suci menebak Sen-Sen menyukai mereka juga. Tapi Sen-Sen tidak mengakuinya. Kemudian, pagi-pagi sekali Siake melihat Dong En mencium Yuan di depan kantor. Mereka sangat mesra. Sampai di kantor Siake menceramai En karena mempunyai hubungan dengan Yuan tetapi Yuan tidak mau mempublikasikannya. Siake khawatir Dong En tertipu rayuan manisnya. Akhirnya Dong En menjelaskan bahwa dialah yang ingin merahasiakannya. Namun sekarang mereka tidak bekerja sama lagi jadi Dong En bermaksud mempublikasikannya. Nanti malam jam 8.
Sedangkan Cao Ya yang sedang mabuk menelpon Wang Jixin memintanya untuk datang saat itu juga. Setelah Wang Jixin datang, dia marah-marah karena berhari-hari Wang Jixin mengabaikan dan bahkan menghindarinya. Cao Ya akhirnya mengajaknya berpacaran. Dan Wang Jixin dengan senang hati menerimanya. Berganti ke Yuan yang mengundang tim Baer makan malam di sana. Han Chun memperingatkan Yuan tidak menyakiti En. Dan Yuan menjawab jika perasaannya pada Dong En tulus. Mereka tidak perlu khawatir. Selesai makan malam Yuan mengantar Dong En pulang dan mencium keningnya. Tetapi, tanpa disangka kedua orang tua Dong En yang baru datang melihat mereka. Akhirnya mereka berdua dimarahi ayah Dong En karena bermesraan di tempat umum. Saat ayah Dong En bertanya apa pekerjaannya, Yuan menjawab CEO Pony tetapi Dong En menambahi supirnya. Supir CEO Pony. Yuan dicecar banyak pertanyaan karena ayah Dong En merasa Yuan akan menculik putrinya. Sebenarnya Yuan tidak ingin berbohong. Dia tidak mau ayah dan ibu Dong En berpikir kalau dia tidak jujur. Dong En memeluk Yuan sambil meminta maaf, dia akan menjelaskan pada orang tuanya. Sementara itu Sen Sen menceritakan banyak hal tentang Baer pada kakaknya. Dia juga membeberkan bahwa Pony akan membuka restoran. Kemudian, saat Dong En mengajak orang tuanya makan di sebuah restoran mereka tidak sengaja melihat Yuan bersama kliennya. Belum sempat Dong En menjelaskan mereka mengetahui Yuan adalah CEO. Yuan menyapa kedua orang tua Dong En sebentar lalu berpamitan. Tetapi entah itu supir CEO atau CEO-nya ayah Dong En tetap tidak setuju. Keesokan harinya Yuan mengajak ayah dan ibu Dong En jalan-jalan. Dia menjadi supir dan tour guide untuk mereka. Merasa sudah cukup Dong En menyuruh Yuan pergi dulu dengan alasan ada rapat yang harus ia hadiri. Ketika hanya berdua, ayah Dong En menyuruh untuk memikirkan masa depan. Dong En memang menyukainya tetapi belum siap. Seorang CEO besar bersedia berpacaran dengannya biasanya hanya terjadi di film. Sementara dalam rapat Pony, Nyonya Mudan bersemangat dalam proyek barunya. Katanya uang tidak masalah tetapi tidak boleh foya-foya juga. Maka dari itu Nyonya Mudan ingin Baer yang bekerja sama dengan mereka. Setelah Yuan memberitahu Dong En tentang kerjasama, Yuan berkata akan mengajak makan malam orang tua En, tetapi Dong En melarang. Keesokan harinya Dong En ke Pony menemui Nyonya Mudan berterima kasih telah memilih Baer. Apalagi setelah Nyonya Mudan memberitahu anggaran untuk Baer 2 juta Yuan. Dong En sangat terkejut sekaligus senang. Saat itu Baer juga menerima tawaran kerjasama dari perusahaan Dongxi. Siak menyuruh mengerjakan kedua proyek itu. Siak lalu berkata ada penambahan perjanjian yang harus mereka beri stempel juga. Sebenarnya Han Chun merasa prosedur perjanjian itu agak aneh tetapi karena tidak ada masalah di kontrak, Siak bersikeras menyetujuinya. Akhirnya Han Chun menyetempel perjanjian dan dari 2 rangkap itu dia menyuruh Sen Sen menyimpannya sebagai arsip dan satu lagi untuk dikirim ke Dongxi. Akan tetapi, Sen Sen tidak menyimpannya di arsip melainkan ia kirimkan ke kakaknya. Setelah menerima paket dari Sen Sen Suci menelpon perusahaan Dongxi menyuruh melakukan sesuatu. Dongxi menurut. Ia menelpon Dong En menyuruh segera menyelesaikan proyek dan agar tidak terpaku pada kontrak. Masalah lain muncul. Saat Dong En memeriksa poster iklan ternyata ukurannya salah. Sen Sen meminta maaf berkata kalau dia tidak sengaja. Mereka berdua kemudian datang ke Dongxi untuk meminta perpanjangan waktu 2 hari lagi. Tetapi, tiba-tiba Suci datang. Suci adalah orang yang berinvestasi di Dongxi. Dia berkata tidak bisa menunggu lagi dan harus melihat penyelesaiannya tepat waktu. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, akhirnya Siake memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Dongxi. Awalnya Siake mengira itu kesempatan besar nyatanya hanyalah pekerjaan sampah. Malamnya, En bertanya pada ayahnya apakah masih tidak menyukai Yuan. Yuan tidak seperti CEO yang lain. Ayah Dong En menjawab perbedaan mereka terlalu besar, dia takut jika suatu hari Yuan menindasnya, ayahnya tidak bisa membantu apapun. Dong En juga sebenarnya tidak berpikir banyak tentang masa depan mereka. Dong En hanya ingin kehidupan yang aman dan damai. Kemudian, keesokannya Baer membuat pemutusan kontrak dengan Dongxi dan menyuruh Sen Sen mengirimkannya. Sedangkan ayah dan ibu Dong En melihat Yuan yang begitu perhatian saat merawat Dong En yang sedang sakit perut. Setelahnya mereka mengantar orang tua Dong En yang akan pergi berwisata. Jadi setelah pulang kantor Yuan pulang ke rumah Dong En untuk menemaninya. Alasannya listrik di rumah mati sedangkan ia takut gelap. Akan tetapi,
Dong En terus saja berkirim pesan dengan klien prianya membuat Yuan cemburu. Di lain tempat Ibu Yuan kedatangan Lilian, anak dari Bibi Zhang yang baru pulang dari luar negeri. Mereka membicarakan tentang Lilian dan Yuan yang pernah dijodohkan saat mereka masih kecil. Dan esok paginya Dong En melihat Lilian berjalan menuju kantor Yuan. Semua karyawan juga melihatnya. Sesampainya di ruangan Yuan, Lilian memberikan sebuah hadiah untuknya. Sementara Dong En mengirim pesan meminta dijemput di bar. Yuan jelas bersedia dengan senang hati. Hal itu membuat Yuan tidak datang ke acara makan malam penyambutan Lilian sebagai direktur perencanaan di Pony. Sebenarnya, Yuan berniat ingin mengatakan pada ibunya tentang hubungan mereka. Tetapi Dong En tidak setuju karena ia sekarang bekerja sama lagi dengan Pony. Lalu, keesokan harinya Nyonya Mudan memperkenalkan Dong En dengan Lilian. Mereka semua akan pergi ke pasar. Tetapi sesampainya di sana Nyonya Mudan mengajak Dong En berkeliling sedangkan Lilian disuruh pergi bersama Yuan. Lilian lalu mulai mendekati Yuan tetapi Yuan justru menjauh. Yuan kembali mencari ibunya dan Dong En. Saat Dong En akan menemani Nyonya Mudan lagi, Yuan mencegahnya. Dia menyuruh Lilian yang menjaga ibunya sementara ia pergi bersama Dong En. Yuan bercerita pada En kalau sepertinya ibunya berniat menjodohkannya dengan Lilian. Mendengar itu Dong En tak bisa berbuat apa-apa. Bukannya Dong En tidak cemburu. Yang penting Yuan tidak tertarik saja padanya. Yuan kemudian melihat pedagang cincin dan membeli cincin couple. Dia lalu berjongkok dan melamar En. Meskipun hanya cincin plastik, En menerimanya dengan sangat bahagia. Mereka lalu berciuman tetapi tak lama dikagetkan oleh pedagang cincin itu. Sementara dari kejauhan ternyata Lilian melihat mereka. Sore harinya di rapat En merekomendasikan Pak Chen seorang desainer untuk restoran tetapi dihentikan oleh Yuan. Dong En jadi bingung. Sesampainya di rumah Yuan menceritakan kisah ibunya dan Pak Chen yang ternyata dahulu pernah menjalin hubungan. Lalu, keesokan harinya Yuan dan En pergi ke rumah Pak Chen dan mereka masih saling mengenal. Dong En kemudian menyodorkan proposal restoran lalu Pak Chen meninggalkan mereka untuk membacanya. Ketika Yuan dan Dong En berkeliling, dia melihat miniatur rumahnya yang dahulu. Sungguh mirip. Mereka kemudian membuat figura foto dari kayu dan Pak Chen memotret mereka. Yuan dan Dong En bahkan sampai menginap di sana untuk membujuknya. Dan pagi harinya saat mereka berpamitan Pak Chen menyetujui untuk menjadi desainer mereka. Sementara ayah dan ibu Dong En pulang dari liburannya. En menjemput mereka di depan rumah. Sementara Yuan yang sedang memijat ibunya didesak untuk mencarikan menantu. Tetapi Yuan tidak mau dijodohkan dengan Lilian. Akhirnya Yuan jujur kalau dia menyukai En dan telah melamarnya. Nyonya Mudan sangat senang. Tapi mengetahui Yuan hanya memberikan cincin plastik, Nyonya Mudan langsung pergi ke toko perhiasan membeli cincin berlian. Dia ditemani Lilian. Selang beberapa menit, Ibu Yuan sudah sampai di rumah En. Ibu Yuan lalu menunjukkan cincin berlian termahal yang ia beli lalu memakaikannya pada En. Setelah orang tua En datang, Nyonya Mudan malah mengajak mereka makan bersama sambil membahas mengenai anak-anak. Dalam acara makan bersama dadakan itu Nyonya Mudan menyuruh Dong En memilih film mana yang ia sukai dan bahkan maharnya sudah ditentukan yaitu sekitar 1,28 juta yuan. Semua itu membuat keluarga Dong En syok. Kemudian, saat Dong En menjemput Yuan di depan restoran, dia menceritakan tentang betapa terkejutnya orang tuanya. Yuan meminta maaf. Akan tetapi, setelah mereka masuk dan Yuan mendengar mereka akan bertunangan minggu depan, Yuan sangat senang. Meskipun terburu-buru, Ibu Dong En bahagia karena ternyata Ibu Yuan sangat menyayangi putrinya. Di rumahnya Nyonya Mudan juga terus membicarakan pernikahan kepada Yuan. Di tempat lain Suci dimarahi Direktur Wan karena akan membuka restoran San Jiao tanpa memberitahunya. Direktur Wan berkata selama ini mereka terus mengikuti Pony. Apa yang dilakukan Pony mereka melakukannya juga. Tetapi sekarang Pony sudah akan berubah haluan, mereka tidak perlu mengikutinya lagi. Akhirnya Direktur Wan akan menyuruh seseorang untuk melanjutkannya dan Suci tidak perlu mengurusnya lagi. Sementara Yuan berkata pada dasarnya sulit bagi kedua orang untuk bersatu. Tetapi Dong En harus ingat, Yuan akan berada di sisinya selamanya. Sepulangnya En menunjukkan cincin berlian pemberian Nyonya Mudan pada Han Mei. Kata Han Mei, mertuanya sangat loyal. Lalu keesokan paginya Pak Chen datang ke Pony.
Mereka telah resmi bekerja sama. Nyonya Mudan akhirnya meminta maaf pada Lilian karena telah menjodohkannya dengan Yuan. Dia tidak tahu kalau En dan Yuan sudah bersama. Lilian kemudian membantu mengurus persiapan pertunangan Dong En dan Yuan. Di lain tempat, Ma Chengsu yang mengunjungi Han Mei di lokasi syuting melihat Han Mei beradegan ciuman. Melihatnya tiba-tiba dia merasa mual dan kemudian pergi dari sana membuat Han Mei bingung. Sementara Siake berinisiatif membantu memasang papan di restoran poni karena pekerjanya ada urusan. Beberapa saat kemudian Lilian datang terus mengomel sehingga Siake tidak fokus lalu akhirnya terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur dengan keras. Siake dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi tetapi Lilian tidak merasa bersalah dan malah meminta Baer bertanggung jawab atas restoran. Beruntung dokter segera keluar dari ruang operasi dan mengatakan bahwa operasi berjalan dengan lancar. Melihat biaya operasi yang sangat besar, Han Chun memberikan pada Dong En semua uang yang ia punya. Sisanya dia akan memikirkannya lagi. Besok paginya, Han Chun terkejut melihat Yuan berada di rumah sakit. Hari itu adalah hari pertunangan Yuan dan Dong En. Han Chun menyuruh mereka segera pergi ke acara pertunangan sementara dia dan Xie Yi menjaga Siake. Pesta pertunangan telah dimulai. Yuan dan Dong En bersiap memasuki ruangan upacara pertunangan. Dan Lilian adalah pembawa acaranya. Tetapi Lilian bermaksud buruk. Di sana dia mengatakan beberapa kata-kata yang merendahkan Dong En sebagai calon mempelai wanitanya. Yuan lalu mengambil mikrofon itu dan berkata kalau dia sangat mencintai En. Hanya dia gadis yang paling ia cintai sepanjang hidupnya jadi Dong En layak mendapatkan semua yang terbaik di dunia. Kemudian, sekali lagi Yuan melamar Dong En. Dia berjongkok di hadapan Dong En sambil bertanya maukah Dong En menikah dengannya. Dong En mengangguk dan cincin Yuan lingkarkan di jari manis Dong En. Para tamu undangan bersorak menyuruh mereka berciuman. Sangat romantis. Setelah acara selesai Dong En mempertanyakan maksud Lilian. Dong En tahu Lilian bermaksud mempermalukannya tetapi dia tidak mengakuinya. Dia berkata semua acara bahkan cincin dia yang membantu menyiapkannya. Dong En berkata karena sudah repot-repot mengurus pertunangannya, maka Dong En akan merepotkannya lagi untuk acara pernikahannya. Beberapa hari kemudian acara peresmian restoran poni. Semua sangat bersemangat. Tetapi tiba-tiba Dong En ditelepon Han Chun mengabari bahwa Dong Si menggugat mereka. Dong En segera kembali ke Baer dan semua orang sibuk mencari arsip kontrak sementara Sen Sen kebingungan. Setelah Han Chun bertanya akhirnya Sen Sen mengakui dia datang ke Baer karena kakaknya. Kontrak itu telah ia berikan pada Suci. Sekarang Baer tidak bisa berbuat apa-apa. Kontrak fisik maupun elektroniknya tidak ada. Sama sekali tidak ada bukti. 钱的事儿我来想办法解决，你们不要太担心了。 Han Chun akan mencari solusi ganti ruginya. Dia juga mengeluarkan kartu bank menyuruh Dong En melunasi biaya rumah sakit Siake. Akan tetapi, saat Dong En pergi ke rumah sakit ternyata seseorang telah melunasi biayanya. Yuan mengatakan pada En bahwa biaya litigasi tidak rendah. Jika gugatan mereka kalah sama saja menabur garam di atas luka. Tetapi Dong En tetap pada pendiriannya untuk tidak melibatkan Yuan dalam masalah yang terjadi pada Baer. Jika masalah biaya pengobatan Siake, Yuan telah melunasinya karena Siake terluka saat mengurus restoran. Itu tanggung jawabnya. Masalah Dong En bertambah. Sekarang dia masuk pencarian populer lagi karena pertunangannya dengan Yuan. Dia seperti Cinderella yang membuat orang-orang iri. Setelah Yuan membaca komentar-komentar itu dia curiga dengan kata-katanya yang mengetahui mendetail tentang cincin pertunangan, gaun dan hotel yang mereka gunakan. Di tempat lain, Han Chun yang awalnya janjian dengan Pak Jiang malah bertemu dengan ayahnya. Ternyata, Han Chun adalah satu-satunya pewaris grup Han. Ayah Han Chun telah mendengar masalah putranya. Katanya asalkan Han Chun pulang ayahnya akan membantu masalah hukum dan pendanaannya. Tetapi Han Chun juga harus putus kontak dengan teman-temannya di Baer. Beberapa tahun yang lalu Han Chun memberitahu ayahnya kalau dia akan memulai bisnis sendiri. Ayah Han Chun jelas tidak setuju karena Han Chun satu-satunya penerus bisnis keluarganya. Mengelola perusahaan adalah tanggung jawabnya. Han Chun tetap bersikeras hingga akhirnya berkata kalau dia pergi ayahnya tidak akan menganggapnya sebagai putra lagi. Sedangkan Mas Sese kembali mendatangi rumah sakit. Kata dokter mual-mual yang ia alami adalah karena faktor psikologis. Dan Suci,
Akhirnya dia didepak dari perusahaan karena menurut Direktur Wan sudah tidak berguna lagi. Han Mei kemudian bercerita pada En kalau dia benar-benar putus dengan Mas Sese. Sebenarnya OCD bukan salahnya tetapi jika mereka bersama hanya akan saling menyakiti. Han Mei menangis, dia begitu sedih. Sementara Han Chun bercerita pada Siake yang masih koma kalau Dong Si menggugat mereka, 700.000 yuan. Angka yang sangat besar. Tetapi Han Chun tetap berterima kasih karena Siake pernah berkata padanya bahwa hidup harus demi diri sendiri. Dan keesokan harinya Han Chun ke Baer menceritakan pada Dong En kalau dia menemukan perusahaan besar yang mau berinvestasi. Dananya akan masuk hari itu juga. Dong En sangat senang. Karena saat itu Dong En melihat Han Chun membawa koper, Han Chun beralasan akan pergi ke perusahaan itu selama beberapa hari untuk membahas kerjasamanya. Padahal sebenarnya, Han Chun akan kembali ke keluarganya sebagai penerus grup Han. Xie Yi dan Mas Sese terkejut mendengar rekening Baer telah ditransfer 1.500.000 yuan oleh perusahaan yang mensponsori mereka. Tetapi, yang membuat mereka bingung Han Chun belum juga kembali padahal uang sudah mereka terima. Sedangkan Lilian membuat rencana baru untuk menjatuhkan En. Dia menghubungi seseorang. Akibatnya, orang-orang yang melihat Dong En menjadi sangat benci dan sampai mengerjainya. Bingung dengan yang terjadi En mengecek internet dan ternyata dia telah menjadi bulan-bulanan komentar jahat netizen. Komentar mereka sangat menyakitkan bahkan memutar balikkan fakta. Cao Ya menjadi sangat kesal. Dong En tidak mengerti kenapa mereka semua menargetkannya. Dia dimaki oleh semua netizen. Mereka berkata Dong En bersama Yuan ibarat burung gereja yang berubah menjadi burung ponik. Di tempat lain Yuan dan Wang Jixin mencari penyebar berita pertama kali. Tetapi mereka sudah pindah. Lalu, tiba-tiba Xie Yi melihat Xia kesiuman. Dia sangat senang. Setelah Xia kesadar Mas Sese memberitahu bahwa Chun Hua tidak bisa dihubungi. Xia kebingung apalagi mereka bercerita telah mendapat 1.500.000 dari sponsor yaitu perusahaan Han. Xia berkata grup Han adalah perusahaan ayah Han Chun. Kemudian di restoran ketika Yuan menemui Dong En seseorang mencoba mengambil foto mereka dan setelah ketahuan dia kabur. Bukan cuma sekali maka dari itu Yuan meminta Dong En pindah terlebih dahulu tetapi Dong En menolak. Dia tidak melakukan kesalahan apapun jadi tidak mau mengikuti mereka. Akhirnya, Dong En berkata akan menenangkan diri dan berpikir lagi mengenai hubungan mereka. Sementara Siake, Xie Yi dan Mas Sese datang ke perusahaan Han untuk menemui Chun Hua. Dan tak lama Han Chun datang. Siake berterima kasih padanya karena berkatnya dia masih hidup. Han Chun jadi berpura-pura sombong. Tetapi saat mereka membujuk Han Chun untuk kembali ayah Han Chun datang. Siake lalu memohon pada Tuan Han agar Han Chun diperbolehkan bergabung dengan Baer lagi. Tanpa Han Chun Baer tidak lengkap. Tetapi Tuan Han justru menyodorkan surat perjanjiannya dengan Han Chun. Di sana tertulis dia akan mendanai Baer dengan syarat Han Chun harus kembali. Han Chun tidak mungkin bermain-main dengan mereka lagi. Di waktu yang sama terlihat Yuan mabuk dan Lilian membawanya pulang ke rumah. Lilian berkata kalau dia Dong En dan itu rumah Yuan. Setelah pagi barulah Yuan terkejut melihat Lilian bersamanya. Lilian berkata mereka berada di rumahnya. Lilian berkata sebenarnya dia menyukai Yuan. Yuan berbeda dengan pria lain, dia punya sisi romantis. Yuan menjawab keromantisannya bukanlah untuk Lilian. Yuan lalu menyuruh Lilian segera menyerahkan surat pengunduran diri. Yuan memecatnya. Yuan tahu, cacian untuk Dong En di internet adalah ulahnya. Selain keluarga hanya Lilian yang tahu mendetail tentang cincin pertunangan. Lalu sore harinya, Yuan mengajak bertemu dengan Tuan Han dan Han Chun di sekitar lokasi Baer. Awalnya Tuan Han mengira mereka akan membicarakan kerjasama ternyata Yuan berbicara untuk Baer. Yuan meminta agar Tuan Han memberi mereka kesempatan dan bersedia mendengarkan pemikiran mereka. Akhirnya Tuan Han setuju dan mendatangi Baer. Di sana, Siake menceritakan perkembangan Baer yang akan bekerja sama jangka panjang dengan Pony juga terus meminta diberi kesempatan. Tuan Han lalu membuka dokumen dan arsip Baer. Tertulis jika pendiri Baer adalah Kemouksu dan Han Chun. Setelah Tuan Han pergi Dong En menemui Yuan dan berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia Baer tidak punya kesempatan kedua. Yuan menjawab kalau mereka pernah sepakat untuk menanggungnya bersama. Dong En masih punya Yuan. Akan tetapi,
Dong En meminta waktu berpikir. Memikirkan tentang bagaimana cara berdampingan dengannya kelak. Yuan akan memberinya waktu, tapi tidak boleh setelah berpikir lalu meninggalkannya. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian Han Chun kembali ke Baer. Katanya ayahnya menyuruh memilih dan Han Chun memilih kembali pada Baer. Tapi karena grup Han menyuntikkan dana untuk mereka artinya ayahnya menjadi pemegang saham di Baer. Harus membuktikannya melalui kinerja. Jika tidak mencapai target ayahnya sendiri yang akan menghancurkan Baer dan menyuruhnya kembali. Sedangkan Dong En ke warung bakpao yang sering ia datangi. Pemiliknya berkata pemuda yang dulu datang dengannya datang menuliskan sesuatu di dinding. Mendengar itu Dong En segera melihatnya. Yuan menuliskan banyak catatan tentang isi hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Intinya, jika Dong En sampai meninggalkannya artinya dia tidak cukup baik. Di waktu yang sama Yuan ke restoran biasa dan memesan kepiting favorit En. Dia memotretnya dan mengirimkan foto itu. Dong En segera berlari menuju restoran. Sesampainya di sana, lagi-lagi Yuan meminta maaf. Seharusnya dia menunggu Dong En siap. Dia yang terlalu tidak sabar untuk segera bersama. Yuan juga tidak tahu apa yang Dong En inginkan. Selalu memperlakukannya dengan hal yang menurutnya baik untuknya. Dong En berkata tentang masa depan mereka dia belum bisa memutuskan. Tapi Yuan bersedia menunggu. Tak lama pelayan datang memberikan pesanan kue dengan memanggil Dong En Nyonya Lu. Yuan jadi ikut menirukannya. Beberapa hari kemudian, Lilian bertemu dengan Dong En sambil menyodorkan kartu bank yang isinya sebanyak 500.000 yuan untuk kompensasi kerusakan mentalnya. Lilian telah mencelakai Siake, menyebarkan rumor yang membuat perundungan untuknya di dunia maya. Tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Dong En tidak suka uangnya. Dong En menyuruhnya membawa uang itu dan pergi sejauh mungkin. Dan akhirnya, Siake berhasil mendapatkan video orang yang membuat berita tentang Dong En di internet suruhan Lilian. Mereka bermaksud memviralkan video tersebut untuk mendongkrak restoran lalu kemudian melaporkan mereka ke polisi. Sedangkan Suci, resmi mengundurkan diri dari grup Sanjiao. Direktur Wan yang kelihatannya tidak rela nyatanya justru sangat senang. Sementara karyawan Poni yang merupakan mata-mata Suci akhirnya tertangkap. Dia jugalah yang mencelakai Dong En di desa Xingyun. Tetapi Yuan tidak langsung menangkapnya dan masih menyuruh tetap bekerja membuat Nyonya Mudan sangat marah. Padahal sebenarnya itu trik Dong En dan Yuan. Karena mereka tahu musuh yang sebenarnya sedang berusaha mengelabui mereka agar menuntut Suci. Suci kemudian menemui Yuan untuk memberitahukan transaksi gelap yang dilakukan Direktur Wan. Direktur Wan tidak semudah itu. Apalagi, sekarang Yuan punya kelemahan yaitu wanita. 你啊，就不是我的软肋，你是我的铠甲。 Suci juga menunjukkan peta lokasi penyimpanan daging yang memuat 3 ton daging busuk yang akan ditukar dengan daging yang normal. Mereka hanya perlu masuk untuk mendapatkan bukti. Karena Direktur Wan telah mengetahui wajah orang-orang Poni, Yuan menyuruh tim Baer yang melakukannya. Sementara Siake dan Xieyi telah sampai di gudang Sanjiao. Tapi saat mereka membongkarnya, tidak ada yang aneh. Semuanya daging fresh tetapi, jika semu normal untuk apa mereka membongkarnya di tengah malam. Yuan dan Dong En saling melirik saat mendengar perusahaan logistik terbesar yang digunakan untuk menyimpan daging busuknya. Ternyata Direktur Wan menyimpan daging busuk itu di gudang Poni. Sungguh berani. Lalu ketika pekerja akan memindahkannya ke gudang Sanjiao tiba-tiba Yuan dan yang lain datang. Mereka bahkan diperintahkan oleh Direktur Wan untuk menyerang Yuan. Beruntung polisi datang tepat waktu sehingga Direktur Wan pun kalah. Beberapa hari telah berlalu. Nyonya Mudan tampak telah berbaikan dengan Tuan Chen. Sementara Siake yang mendengar sebuah perusahaan ingin merekrut En segera pergi mengikutinya. Mereka semua menguping pembicaraan Dong En dengan perusahaan itu yang katanya akan membayar 1 juta per tahunnya. Masih ada tunjangan juga mendapat mobil. Mendengar En mengatakan bahwa yang terpenting untuknya adalah uang, tim Baer pesimis. Tetapi ternyata En hanyalah bercanda. Dia sama sekali tidak berniat meninggalkan Baer. Kata En rekan-rekannya tidak tergantikan dengan banyak uang yang mereka tawarkan. Mendengar itu barulah mereka tersenyum. Dan ternyata Dong En mengetahui teman-temannya menguping pembicaraannya dengan perusahaan tadi. Setelah mereka kembali ke Baer Siake memberi kejutan untuk En dengan meminta Sen-Sen kembali bekerja dengan mereka. Sedangkan Wang Jixin sangat bahagia melihat hasil tes Chaoya.
Dia akan menjadi seorang ayah. Malam harinya, saat Yuan akan melamar Dong En lagi, Xie mengabari terjadi sesuatu pada En. Yuan bergegas mencarinya tetapi ternyata dia diberi kejutan. Dong En berkata telah siap menjadi Nyonya Lu. Dia menunjukkan sebuah cincin. Begitu juga dengan Yuan. Dong En memakaikan cincin di jari Yuan dan Yuan memakaikannya di jari En. Teman-teman yang sedari tadi bersembunyi keluar dengan memberikan selamat. Mereka sangat bahagia. Demikian cerita singkat drama China romantis Hello I'm at Your Service yang berakhir dengan bahagia. Terima kasih telah menonton. Tonton juga video lainnya di channel saya. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Sampai jumpa.